Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Akmal. Saya adalah salah satu ordi dari Tekmen Sekolah Data di Course Statistik. Jadi hari ini saya akan coba mempresentasikan hasil final report saya tentang menganalisis program vaksinasi lansia, mengestimasi jumlah penerima vaksin di wilayah Tibet pada Oktober 2021. Jadi backgroundnya adalah pandemi COVID yang berlangsung telah menjadi isu global yang tak habis untuk dibahas. Penyakit ini tuh udah mempengaruhi di banyak aspek di kehidupan kita. Salah satu upaya untuk mengatasi pandemi adalah melalui program vaksinasi, dan vaksinasi di kategori lansia tentu menjadi kunci keberhasilan dari mencegah COVID-19 karena kategori ini adalah kategori yang termasuk rentan. Nah, di sini untuk memastikan efektivitas dari program vaksinasi untuk lansia, tentunya perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan. Tentunya kita dapat melakukan berbagai upaya seperti menghitung jumlah total penerima vaksin di berbagai wilayah ataupun di periode tertentu. Nah, informasi ini tuh berguna ke depannya karena dapat melakukan pemerintah setempat bisa melakukan perencanaan program dan alokasi sumber daya yang efektif. Nah, di sini untuk mencapai tujuan tersebut tentunya tidak mudah, tapi kita bisa untuk mencoba beberapa alternatif. Di sini seperti proyek yang saya lakukan adalah menggunakan data vaksinasi yang telah dikumpulkan pada bulan Juni sampai Oktober. Nah, dari data tersebut, saya mencoba untuk melakukan rancangan sampling yang tepat. Jadi, saya akan coba untuk menganalisis data untuk menghasilkan estimasi jumlah total penerima vaksin pada bulan Oktober dengan interval kepercayaan tertentu. Estimasi ini harapannya dapat memberikan informasi yang sangat berharga bagi otoritas kesehatan ataupun organisasi yang terlibat dalam upaya vaksinasi tersebut. Nah, pertama desain sampling yang saya lakukan di sini populasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh individu yang menerima vaksinasi di wilayah DKI Jakarta pada periode Juni sampai Oktober 2021. Dan populasi target yang saya ambil adalah lansia yang menerima vaksinasi di wilayah Tibet dalam periode Oktober 2021. Nah, kerangka samplingnya di sini ya bisa dilihat pada slide, bla bla bla. Untuk unit samplingnya sendiri, eh, jadi entitas yang diambil dari sampel dari sebuah populasi ini tentunya adalah Kecamatan Tibet. Lalu berikutnya unit observasinya itu kita ambil adalah lansia yang menerima vaksinasi lansia di Kelurahan Tibet tersebut. Nah, metode sampling yang saya lakukan di sini yang sederhana. Jadi di sini saya melakukan simple random sampling. Jadi teknik pengambilan sampel di mana setiap individu dalam populasi itu memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih ke dalam sampel. Jadi itu setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama nih untuk menjadi bagian dari sampel tanpa mempertimbangkan atribut atau karakteristik khusus seperti dalam metode sampling lainnya. Nah, untuk mengimplementasikan ini saya membuat kodenya seperti ini. Oke, berikutnya mungkin keuntungan dari SRS atau Simple Random Sampling. Yang pertama itu pendekatan ini tuh sederhana dalam pengerjaan dan tentunya meminimalkan bias yang mungkin timbul dalam pemilihan sampel. Jadi kan ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di mana setiap elemen dalam populasi itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari sampel. Nah, berikutnya lagi kekurangannya adalah eh, karena sampelnya acak dan tidak jadi sampelnya acak tapi juga tidak mewakili variasi atau karakteristik dalam populasi secara akurat. Misalnya kayak di stratified ataupun di cluster sampling itu kan kita bisa melakukan melakukan penyederhanaan suatu atribut ataupun melakukan spesialisasi di suatu atribut lain. Nah, eh, dari sini juga penerapan simple random sampling itu yang tersebar secara geografis itu kan akan sulit diakses serta menelan biaya yang cukup mahal tentunya. Nah, berikutnya yaitu analyzing dan interpreting data. Di sini datanya sudah bersih, di mana tidak ada data nol di sini. Lalu berikutnya rata-rata sampel di sini yang diambil seperti berikut kodenya. Nah, nilai rata-rata sampel yang didapatkan itu sekitar 2025 orang. Berarti bahwa jika kita mengambil beberapa kelompok orang berbagi sampel dari populasi, rata-rata jumlah penerima vaksin di kelompok tersebut, yaitu kategori lansia itu ada sekitar 2025 orang di Tibet. Nah, berikutnya lagi estimasi varian sampel. Nah, estimasi varian sampel ini perkiraan sejauh mana data dalam populasi bervariasi dalam rata-rata sampel varian. Jadi ukuran statistik untuk mengukur sebaran di sekitar rata-rata. Nah,
yang didapatkan di sini ada 96.045. Ini menunjukkan bahwa data penerima vaksin dalam populasi memiliki varian yang cukup besar dan kaitannya dengan rata-rata sampel. Dengan kata lain, nilai estimasi varian sampel ini, jadi kita tahu nih sejauh mana individu lansia itu dalam populasi berbeda-beda dalam hal jumlah vaksin yang mereka terima gitu. Nah, berikutnya lagi margin of error. Margin of error ini sejauh mana estimasi rata-rata sampel dapat bervariasi dalam populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, kita dapatin di sini adalah MU-nya sekitar 42,95. Ini berarti perkiraan rata-rata sampel bervariasi hingga kurang lebih 42,95 dari rata-rata populasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, berikutnya lagi adalah confidence interval, interval kepercayaan. Nah, confidence intervalnya di sini itu rentang yang mungkin mengandung nilai sebenarnya dari parameter yang diestimasi dalam populasi. Nah, saya mengambil di sini tingkat kepercayaannya adalah 95%, di mana confidence interval untuk jumlah total penerima vaksin dalam populasi adalah di antara 1982 bla 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 hingga 2068 orang. Ini adalah rentang dengan tingkat kepercayaan 95% dapat mengandung nilai sebenarnya dari jumlah total penerima vaksin dalam populasi pada bulan Oktober. Berikutnya lagi, confidence interval ini memberikan informasi yang lebih akurat tentang ketidakpastian uncertainty dalam estimasi dan membantu dalam pengambilan keputusan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah, kesimpulannya dari hasil report yang saya bangun ini, dari hasil sampling yang dilakukan di atas itu, kita dapetin nilai rata-rata sampel jumlah penerima vaksin kategori lansia di mana ini dapat dijadikan sebagai parameter penting dalam perencanaan program vaksinasi ke depannya tentunya. Nah, di mana pemerintah atau pihak terkait lainnya, pihak kesehatan dan lainnya, itu dapat mengambil keputusan baik terkait alokasi sumber daya, perencanaan logistik, dan penyesuaian regulasi baru. Data tersebut juga dapat dieksplorasi lebih dalam dengan menggunakan metode sampling lain seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti stratified ataupun cluster, dengan mempertimbangkan kelurahan, wilayah, atau bahkan lebih ke dalam karakteristik demografis tertentu yang harapannya memberikan wawasan yang lebih rinci serta deep lagi dengan preferensi terkait vaksinasi. Nah, seiring dengan manfaat yang didapatkan, terdapat juga kelemahan dalam rancangan sampling yang saya bangun tadi, di mana belum ada memperhitungkan cost yang timbul saat pengambilan sampel, di mana ini hanya menggunakan simple random sampling yang sederhana. Baik, sekian itu saja dari saya, Ridwan Akmal. Terima kasih.